kepada panitia, kepada Pak Rektor dan semua sivitas akademika Universitas Al-Washliyah, dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit informasi mengenai strategi penerbitan. Juga saya mengucapkan congratulations ya kepada pengurus yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kerja kita semua ini, dan seperti yang Prof. Maimun ungkapkan tadi, mudah-mudahan dalam waktu 4 tahun kita sudah mencapai indeks Scopus ya. Insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sekedar informasi, nama saya Agus Sofyan. Saya asli Indonesia. Kalau di Amerika mereka sulit mengucapkan nama saya, kadang-kadang Agus, August, Angus. Jadi oke, yang mana aja lah yang gampang buat mereka gitu ya. Saya sudah di Amerika sejak 97, jadi baru sekitar ya 30 tahun lah di sana. Saya warga negara Amerika, jadi saya masuk ini dengan visa. Jadi visa di Indonesia itu hanya diberikan 1 bulan, sedangkan saya datang tahun ini tuh 5 minggu. Jadi untuk memperbarui visa, saya kemarin ke Australia, ke Singapura ya selama 4 hari, masuk lagi dengan visa baru. Jadi visa saya udah panjang lagi nih. Tapi tiket saya untuk kembali ke Amerika sudah ditetapkan tanggal 23 hari Rabu. Jadi insya Allah saya akan kembali ke Amerika di hari Rabu, insya Allah. Nah, untuk makalah ataupun presentasi saya ini, saya rasa nggak akan terlalu panjang karena sudah dijelaskan, sudah dijelaskan semuanya oleh Prof. Maimun. Prof. Maimun ini kalau saya lihat dari pemaparannya memang orang yang sangat ahli ya di bidang penerbitan ini, sebagai chief editor juga, penulis juga, sehingga untuk masalah-masalah pernasehatan ya nanti bisa langsung ke ke Prof. Maimun. Saya sendiri lebih tidak mempunyai pengalaman banyak terhadap penerbitan, tapi untuk penulisan cukup lumayan lah. Januari yang baru ini saya menerbitkan yang disebut Q1 tadi itu, Q1 ya. Ya, dan juga tidak hanya Q1 tapi jurnalnya adalah open access journal. Jadi kalau open access journal itu lebih mudah lagi ya masyarakat atau orang-orang mengakses artikel kita, sehingga kemungkinan untuk di cite itu lebih banyak lagi. Jadi Januari baru tahun 2006 ini kami ya grup itu baru saja menerbitkan artikel di jurnal ICS namanya. Jadi Open Access Journal, kalau Scopusnya itu Q1. Terus terang, walaupun sebenarnya bagi saya, untuk mungkin juga bagi Profesor Maimun, indeks-indeks ini udah nggak terlalu berpengaruh sebenarnya, karena biasanya kan untuk promosi ya. Sedangkan kami, ya saya misalnya itu sebenarnya tidak perlu promosi lagi karena udah mentok ya, mau promosi apa lagi gitu ya. Tapi kita sebagai seorang profesor memang mempunyai tanggung jawab ya untuk tetap berkontribusi terhadap ilmu yang kita miliki, sehingga otomatis kita juga tetap harus selalu siap atau kalau kita punya riset untuk menerbitkannya. Nah itu. Nah, saya hanya akan memaparkan sedikit teknikal saja ya masalah untuk penerbitan ini, dan sekali lagi semuanya, hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya sudah dijelaskan oleh Profesor Maimun. Jadi saya akan cepat sekali saja untuk presentasi ini. Berikutnya. Jadi tadi juga ada dijelaskan bahwa publikasi ilmiah ini sangat penting ya sebagai indikator kemajuan institusi. Nah, kalau kita berbicara mengenai Unifa, tentunya ini sangat sesuatu yang sangat
penting ya sebagai indikator kemajuan ataupun indikator bahwa Unifa itu memang mau ya mengembangkan ilmu dengan cara menyebarkannya, sharing ya dengan yang lain melalui penerbitan ini. Berikutnya. Ini adalah tujuannya untuk jelas meningkatkan kualitas artikel ya dengan adanya penerbitan ini, kredibilitas jurnal dan peringkat akreditisasi. Tadi step-stepnya sudah dijelaskan oleh Prof. Maimun ya, bagaimana dimulai dengan Sinta, kemudian nanti larinya ke mobil Google semacam itulah. Nanti akhirnya mungkin ke Scopus mungkin ya. Nah itu mungkin udah dijelaskan. Berikutnya. Masalah ini juga sudah jelas. Jadi memang dalam penerbitan itu harus ada orang-orang yang berkompeten dan mau bekerja untuk mengembangkan program ini atau publikasi ini atau press ini. Saya akan lebih tertuju kepada jurnalnya itu sendiri, jurnal ilmiah. Bagaimana jurnal itu harus dikelola. Kalau masalah pressnya mungkin itu nanti akan dikelola oleh pengurus yang ada, dan juga Prof. Main tadi sudah menjelaskan strukturnya secara jelas. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi. Dan saya yakin sekali ya Pak Rektor juga dalam menunjuk ataupun memberikan tugas kepada yang pengurus ini memang sudah dipilih. Nah, memang orang-orang yang sangat berkompeten untuk mengelola jurnal ataupun press ini nantinya. Berikutnya, ini beberapa tahapan ya. Yang jelas tadi sudah juga dijelaskan tahapan seleksi, kemudian sistem reviewnya itu bagaimana, terutama untuk jurnal ilmiah gitu ya. Kemudian standar dari penilaian di jurnal tersebut. Nah mungkin ini belum dijelaskan oleh Prof. Maimun bahwa dalam satu penerbitan itu kita harus mempunyai yang namanya standar, sehingga setiap artikel yang masuk ke penerbitan kita itu akan dinilai dengan standar yang kita punya. Itu biasa disebut dengan rubrik. Jadi ada rubriknya sendiri. Jadi ada level-levelnya tertentu. Jadi kalau level yang paling rendah misalnya sangat buruk, biasanya udah nggak kita review lagi dah. Udah langsung ditolak aja. Ini nggak worth it untuk di review misalnya. Nah itu rubrik. Ini yang mungkin kita harapkan agar pengurus ini membuat rubrik ataupun mungkin sudah mempunyai rubrik tersendiri untuk jenis-jenis jurnal ataupun artikel yang akan di-review. Dan se-reviewer juga ya itu ketika mereka mereview jurnal ataupun artikel yang masuk ke ke pengurus atau ke press kita ini, publikasi ini, itu juga mempunyai, kita kirimkan rubrik itu, sehingga nanti antara reviewer yang 1, 2, dan 3 itu sama standarnya, sama, jadi menggunakan rubrik yang sama. Nah mungkin kalau belum ada, mungkin ini harus dibuat bagaimana agar ada rubrik, sehingga bagi reviewer itu punya bayangan apa sih yang diinginkan. Nah itu nanti bisa mungkin dibicarakan sistem rubrik apa yang akan dibuat ya, sebagai standar untuk publikasi di Unifa ini. Kemudian berikutnya tadi sudah dijelaskan masalah OJS ya, Open Journal System. Memang ini yang sekarang hampir setiap publisher itu pasti menggunakan ini. Jadi nggak pakai hard copy lagi, memang udah dalam bentuk semuanya online melalui komputer. Semuanya sudah dibentuk kolom-kolom ataupun bilik-bilik tertentu agar artikel itu masuk ke sini, nanti siapa editornya, kemudian kira-kira reviewernya siapa saja, itu adalah di dalam sistem OJS ini. Saya kira untuk Identitas Unik, tentunya karena ini adalah publisher di Indonesia, akan memenuhi standar ISN-nya Indonesia dan sebagainya, itu ya. Nah ini juga mungkin sebagai tambahan yang mungkin belum
apa namanya dibicarakan secara detail oleh Prof. Maimun mengenai plagiarism checker ini. Nah ini sangat penting karena kadang-kadang ada saja yang artikel yang sebenarnya dia bukan penulisnya. Ya, kalau dalam itu adalah ghostwriter. Jadi yang nulis itu AI. Nah sekarang AI itu kita suruh apapun dia bisa. Bahkan kita nggak punya data tuh dia bisa membuat data. Nah itu bagaimana kita bisa mengecek bahwa artikel yang masuk ke penerbitan kita itu memang benar-benar ada penulisnya. Kemudian datanya memang data penelitian dia dan seterusnya. Nah ini mungkin perlu juga dipikirkan kira-kira software apa ya yang digunakan untuk plagiarism checker ini. Itu ya itu di situ ya ada Turnitin ya atau pakai yang lainnya itu biasanya. Nah itu entah saya nggak tahu apakah sudah dimiliki atau belum. Ya, jadi silakan aja nanti dibicarakan agar artikel yang masuk ke publikasi kita di sini memang yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Itu juga kita harus apa namanya membuat ini juga standar juga. Kira-kira kesamaan berapa persen yang kita bisa terima? Karena di apa namanya di software ini sebenarnya diberikan, oh ini ternyata artikel ini ya 99% sama dengan yang ini, gitu ya. Nah kita juga harus punya standar. Oke mungkin 25% bisa kita terima, misalnya, atau kita lebih rigid lagi 10% baru kita bisa terima. Itu bagaimanapun artikel yang masuk pasti ada kesamaan dengan beberapa artikel yang sudah terbit. Nah, jadi kita harus punya standar. Oke, 25% bisa kita terima kesamaan itu. Tapi kalau udah sampai 75%, di atas 50%, ini udah kita nggak terima. Itu misalnya. Nah, itu salah satu checker itu yang juga kita mungkin perlukan ya, terutama untuk jurnal ilmiah. Berikutnya, ini juga ada pedoman etika penulisan. Jadi ini bisa nanti itu apa namanya ada websitenya. Kira-kira standarnya apa saja. Sebenarnya tadi juga udah dijelaskan juga oleh Pak Prof. Maimun. Ya standar internasional jurnal itu seperti apa, termasuk misalnya checkernya, editorialnya dan semuanya. Dan juga mengenai pencegahan ataupun pelanggaran dari publikasi tersebut. Ya jadi tugas saya memang agak sangat ringan nih karena udah semua saya rasa dijelaskan oleh Prof. Maimun ya. Memang sebenarnya nggak jauh perbedaan sih antara makalah saya presentasi dengan Prof. Maimun, tapi Prof. Maimun tuh lebih detail dan menurut saya itu sangat detail. Sehingga memang beliau memang sangat pengalaman. Sekali lagi saya kurang pengalaman masalah publikasi ini. Artinya sebagai chief editor belum pernah gitu kan. Tapi kalau sebagai reviewer, saya pernah beberapa kali diminta oleh beberapa jurnal untuk mereview yang sesuai dengan bidang saya. Bidang saya adalah environmental science, jadi toksikologi lingkungan, pencemaran air, dan sebagainya. Itu bidang saya. Nah, saya dengar tadi juga punya jurnal Science and Technology ya, kalau nggak salah. Nah, itu juga mungkin salah satu produk yang bisa kita kembangkan lagi, gitu ya. Tadi Prof. Maimun juga mengatakan kalau ada S2 ataupun S1 itu ya yang riset, skripsi ataupun tesis itu bisa tadi Pak Prof. Maimun bilang diwajibkan gitu ya. Diwajibkan untuk mengirim artikelnya ke publikasi kita ini. Nah, nanti kita nilai apakah cukup bagus untuk dipublikasi, apakah sudah memenuhi standar publikasi atau tidak. Nah, itu juga tentunya juga bagi mahasiswa ini, seperti yang Prof. Maimun ucapkan tadi, memang mereka juga perlu pelatihan kan dalam penulisan. Nah mungkin ada salah satu mata kuliah scientific methodology, atau menulis artikel ilmiah dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah itu sudah ada mata kuliah seperti itu atau tidak, terutama bagi mahasiswa yang di tahun akhir ya. Misalnya S1 tahun akhir ataupun bagi mahasiswa S2. Kalau di Amerika itu nggak ada apanya kewajiban untuk bahkan untuk
Meneliti pun nggak ada kewajiban. Ya, misalnya saya kan mengajar di biologi gitu kan, Fakultas Biologi. Saya mengajar environmental science, mengajar principle of biology. Saya juga mempunyai beberapa mahasiswa ya bimbingan, dan nggak ada kewajiban memang untuk melakukan penelitian. Jadi mereka misalnya syarat untuk kelulusan 60 SKS gitu kan. Ya udah mereka harus memenuhi 60 SKS. Kemudian yang mata kuliah yang wajib itu apa, yang recommended apa, yang pilihan apa dan sebagainya. Nggak ada penelitian. Nah penelitian itu kadang-kadang ada mahasiswa yang ingin meneliti. Nah biasanya di sana diberikan kesempatan dengan dibuka semacam kompetisi. Jadi mereka membuat proposal, kemudian proposal mereka itu diuji, yang lolos itu nanti dikasih dana untuk penelitian, gitu kan. Nah saya kemarin dapat 2 mahasiswa yang kebetulan saya bimbing dapat dana itu. Yang satu masalah ekologi, apa namanya, forest itu apa ya? Hutan gitu. Hutan. Ya, yang kedua masalah subtropic index. Jadi indeks pencemaran perairan. Nah, jadi 2 mahasiswa kemarin yang saya bimbing di bidang itu, dan dia cukup ini ya, mereka itu dana yang diberikan ya untuk bagi yang lolos kompetisi itu cukup menarik ya. Walaupun mereka nggak wajib sebenarnya untuk penelitian itu. Ya misalnya salah satu mahasiswa saya itu dapat free ini apa namanya SPP ya selama 1 semester, gitu kan. Nah, lumayan di sana kan 1 semester tuh mungkin sekitar 6.000 atau 3.000 dolar paling udah lumayan bagi mereka. Ya, mereka penelitian dan itu bukan bagian dari syarat kelulusan juga, gitu loh. Ya, jadi dia dapat duit, dapat dana sekolah, kemudian tapi dia wajib untuk mempresentasikan ke seminar ini, seminar itu dan sebagainya. Dan nggak wajib untuk menulis juga. Jadi hanya wajib mempresentasikan ke seminar ataupun workshop yang ditentukan oleh pemberi dana tersebut. Ya itu sistem di Amerika sangat-sangat beda. Sehingga kalau S1 di Amerika itu, kalau misalnya Bapak-Bapak bertanya kepada saya, berapa mahasiswanya penelitian ini? Nggak ada. Karena nggak wajib. Pokoknya 60 SKS selesai, semua mata kuliah wajib mereka selesaikan, pilihan selesai, beberapa elektif mereka ambil, selesai, lulus. Gitu aja. Nah, itu di Amerika. Beda dengan kita yang mewajibkan mahasiswa untuk skripsi kan. Bahkan ya salah satu kesulitan kelulusan kita itu adalah deskripsi itu. Dosen pembimbingnya sulit dihubungi, sulit dicari, dan sebagainya. Di sana nggak ada masalah itu. Ya, mereka lulus ya lulus. Nanti S2 baru mereka itu fokus. Nah, baru di S2 itu penelitiannya mau apa. Nah, baru itu dibimbing benar dengan pembimbingnya. S3 juga demikian. Difokuskan mau apa. Tapi S1 mereka kayak sekolah aja lah, kayak SMA gitu. Gitu. Itu kalau mau informasi mengenai bagaimana sekolah di Amerika. Ya sangat kalau menurut saya sangat mudah. Beda dengan waktu kalau saya bandingkan waktu saya kan S1 dari Gajah Mada. Begitu saya ngambil S3 di sana, lah ini mata kuliah S1 saya. Padahal S3 gitu kan. Nah, tapi nanti fokus penelitian itu yang ditekankan. Jadi setelah lulus saya pun kebetulan profesor saya bilang, udah kamu stay aja postdoc dengan beliau. Jadi ikutlah saya postdoc, melanjutkan riset saya itu, penelitian dengan profesor saya. Sampai profesor saya meninggal. Jadi kalau di sana professorship itu, terutama untuk riset university, profesor itu yang punya dana, karena dia yang punya uang. Dia itu bikin proposal baik untuk federal ataupun swasta itu untuk memberikan dana, $1 million atau berapa. Nah, dana itu bisa digunakan untuk membayar S1, S2, S3, kemudian dana-dana yang lain, termasuk dana penelitiannya. Jadi waktu itu proses saya karena masih ada uangnya untuk penelitian, jadi diminta saya untuk jadi postdoc. Jadi saya sekolah dibiayai oleh di profesor saya di sana di University of Kentucky gitu.
Setelah beliau meninggal, otomatis hilang. Wah, gimana nih? Akhirnya saya diterima kerja sebagai dosen. Nah itu, jadi itu salah satu cerita. Alhamdulillah itu mungkin kemudahan ya bagi saya. Begitu beliau meninggal, saya ditawarkan menjadi dosen. Kemudian selama hampir 15-16 tahun saya menjadi dosen di satu college, ya kebetulan community college namanya. Jadi nggak ada penelitian sama sekali itu. Jadi di sana murid saya umumnya nursing student, perawat gitu ya. Nah, jadi ya nggak ada penelitian. Saya ngajar itu. Baru setelah 3 tahun yang lalu ini saya masuk ke UPike, University of Pikeville. Nah di sini baru saya mempunyai kesempatan untuk kembali riset lagi. Jadi kalau dibilang nanya riset saya selama ini, nah selama 15 tahun itu kosong saya gitu loh. Tapi sekarang udah mulai riset lagi. Saya udah menghasilkan 2-3 artikel jurnal selama 2-3 tahun di UPike itu. Yang salah satu saya sebutkan tadi yang di Januari keluar yang Key One tersebut. Walaupun sekali lagi saya otomatis sudah waktu pindah ke UPike itu memang sudah profesor. Jadi sebenarnya saya nggak membutuhkan dari segi ini ya, dari segi promosi tidak membutuhkan itu lagi. Jadi nggak, kalau di sini poinnya sistemnya apa ya? Kum ya. Kalau saya udah nggak perlu kum lagi. Cuma mereka akan menilai aktivitas saya sebagai profesor kan harus bertanggung jawab terhadap keprofesorannya. Nah salah satunya adalah aktivitas saya di sini nih di Indonesia. Jadi alhamdulillah ya Pak Rektor menawarkan saya untuk ada kerjasama ini, itu termasuk nilai plus buat saya. Walaupun mungkin nggak terlalu digunakan juga untuk promosi, tapi sebagai nilai plus bahwa oh ya ini memang profesor ini mau bekerja, tidak hanya mengajar kemudian pulang tidur dan sebagainya gitu. Jadi ini untuk di Amerika. Berikutnya kalau saya balik lagi ke jadi ini juga sudah dijelaskan oleh Prof. Mainur ya, mengenai akreditisasi, indeksasi, baik Sinta dan sebagainya. Saya rasa memang tadi sudah ada yang punya indeks Sinta ya, itu terus mungkin bisa dikembangkan, ataupun yang belum mempunyai indeks itu mulai diurus pengindeksannya, pengakreditasiannya. Yang insya Allah 4 tahun semua jurnal yang diterbitkan oleh Pres ini terindeksasi, terakreditasi, insya Allah, amin. Berikutnya, ini tantangan dan solusi ya. Kendala umum ini adalah yang pertama ya, publikasi itu biasanya ada nggak naskah yang masuk, gitu ya. Biasanya awal-awal seperti Prof. Maimun bilang, oh bisa menerbitkan setahun 2 kali. Karena apa? Semangat tuh. Tahun kedua nggak ada artikel, kalau nggak ada artikel mau apa yang diterbitkan gitu kan. Nah makanya tadi solusi yang Prof. Main tawarkan ya semacam kewajiban untuk mahasiswa yang skripsi ataupun yang tesis, ataupun kalau ada mahasiswa S3 kan disertasi ya namanya, untuk juga memasukkan artikelnya ke publikasi internal di Pres ini. Nah itu akan memungkinkan bahwa artikel itu selalu tersedia, selalu ada, sehingga penerbitan akan berjalan. Ini yang kendala umum. Kami kebetulan juga di Amerika ya teman-teman, kita punya teman-teman yang memang coba mengelola ini jurnal Sirpa namanya gitu ya. Tapi nggak jalan karena memang nggak ada yang masuk artikelnya gitu loh. Awalnya ada 4, 5, setelah itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak ada sama sekali, sehingga otomatis kita masih ada namanya tapi tidak punya artikel lagi gitu loh. Nah ini mudah-mudahan nggak terjadi di publikasi. Dan saya yakin ya, saya yakin insya Allah itu nggak akan terjadi karena source-nya apa tuh source-nya? Sumber. Maaf kadang-kadang saya udah bingung nyampur-nyampurnya itu. Sumber artikel itu banyak di sini ya. Terutama yang internal ya kan, dari mahasiswa, kemudian juga dari dosen-dosen ya yang meneliti. Nah itu untuk sumber saya rasa nggak kekurangan gitu ya. Mudah-mudahan itu tetap ada terus ya kesediaan naskah ya. Kemudian ya itu juga
agar ya tulisan itu bagus dan akreditasi kita itu bagus, tentunya artikelnya juga harus yang bagus kan. Nah itu juga karena kemungkinan besar sebagian artikel itu adalah internal kan, dari dalam, itu bisa solusinya itu bisa dipecahkan, diselesaikan ya dengan itu. Misalnya training penulisan, ataupun di S1, S2 ada mata kuliah mengajarkan penulisan ilmiah. Nah itu nanti dengan sendirinya ya artikel yang masuk ke press kita itu memang yang sudah baik dan reviewernya juga nggak pusing gitu. Karena kalau saya pernah nge-review itu, ini bahasa apa ini kan kadang-kadang bingung gitu kan. Ya akhirnya saya tolak karena apa, yang untuk baca aja kita susah, apalagi untuk memahami isinya gitu kan. Nah itu sangat penting. Ya tahapan-tahapan penulisan itu sangat penting. Apa sih sebenarnya ingin yang ditulis gitu ya, kontennya itu apa gitu loh. Kalau dari backgroundnya udah nggak kelihatan, ini mau ngapain sih gitu. Akhirnya kita pusing sendiri gitu loh. Nah itu bisa dipecahkan dengan jalan misalnya training, ataupun ada mata kuliah khusus yang memang diberikan kepada mahasiswa agar mereka bisa menulis secara baik. Nah itu pemecahannya. Nah berikutnya penutup, kan udah selesai. Jadi ini ya seperti Pak Promain bilang ya, tugas kita insya Allah sebagai advisory board ini adalah memang memberikan masukan-masukan ya kepada pengurus. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan ataupun dipecahkan, itu mungkin bisa kita bantu. Dan insya Allah kalau Prof. Maimun berkenan, nanti di advisory board juga kita akan sering ketemu juga. Karena kadang-kadang kalau satu persatu agak sulit juga gitu kan. Oh, kesana jadi nanti advisory board kalau ada masalah itu kita bisa pecahkan secara bersama. Permasalahan mungkin dihadapi oleh Unifa Press dan penerbitan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan, ya tentunya saya akan kembalikan ke moderator untuk memimpin diskusi berikutnya. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.